Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari ASEAN, magnet, dan teks formulir. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN, mengidentifikasi bentuk-bentuk magnet, dan menganalisis teks formulir. Di antara kalian, ada yang tahu apa itu ASEAN? Bagus sekali. ASEAN adalah singkatan dari Association Southeast of Asian Nation, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Perkumpulan Negara-Negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk oleh 5 negara pada tanggal 8 Oktober 1967. 5 negara tersebut adalah Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kemudian disusul oleh 5 negara lainnya, yaitu Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan yang terakhir Brunei Darussalam. Tujuan pembentukan ASEAN adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN, kerjasama sosial dan kebudayaan, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regional, meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan dengan damai. Indonesia sebagai anggota ASEAN memiliki posisi serta peran di bidang ekonomi sebagai berikut. Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau sering disebut dengan MEA. MEA merupakan integrasi ekonomi di negara-negara ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan yang bebas antara negara-negara anggota ASEAN. Seluruh anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian tersebut, termasuk Indonesia. MEA adalah istilah di Indonesia, sedangkan istilah internasionalnya adalah AEC atau ASEAN Economic Community. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia terkenal sebagai negara agraris, sehingga pastinya Indonesia memiliki peran penting dalam bidang pangan di ASEAN. Indonesia juga melakukan kerjasama di bidang industri. Salah satunya adalah Aceh Fertilization Project. Indonesia juga menjadi pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi di negara-negara ASEAN. Menjadi pelopor dan pendiri organisasi kerjasama antar negara ASEAN, diantaranya AFTA dan APEC. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN kurang lebih sebanyak 4 kali, yang terakhir KTT ASEAN ke-19 pada tahun 2011. Sebagai pelopor AFTA, tentunya Indonesia mengambil bagian dalam mengatur perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Jika kalian berjalan-jalan ke negara ASEAN, jangan lupa membeli cenderamata. Kalian tahu, banyak sekali cenderamata yang menggunakan magnet. Pada umumnya adalah tempelan pada kulkas. Mungkin kalian pernah melihat banyak sekali model tempelan kulkas. Selain banyak mengambil bentuk-bentuk khas dari negara ASEAN, hiasan kulkas juga menggunakan karakter seperti Doraemon, Hello Kitty, dan lain sebagainya. Membahas tentang magnet, kalian tahu tidak? Magnet itu berasal dari mana? Magnet itu berasal dari bahasa Yunani, itu magnetis litos, yang artinya adalah batu dari magnesia. Magnesia merupakan suatu wilayah di Yunani yang sekarang terkenal dengan nama Manisa, yang berada di Turki. Di daerah tersebut dulu ditemukan batu magnet. Itu sebabnya kenapa batu magnet disebut magnet. Pada saat ini, suatu magnet adalah suatu materi yang mengandung medan magnet. Materi tersebut bisa dalam berwujud magnet tetap ataupun magnet tidak tetap. Hampir semua magnet yang sekarang adalah magnet buatan. Magnet selalu memiliki 2 kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Magnet dapat menarik benda-benda lain. Beberapa benda bahkan tertarik lebih kuat dari yang lainnya, yaitu benda yang mengandung logam. Namun, tidak semua logam mempunyai daya tarik yang sama terhadap magnet. Besi dan baja adalah contoh materi yang mempunyai daya tarik yang tinggi oleh magnet. Magnet yang terbuat dari besi dan baja disebut juga besi berani atau besi sembrani.
Ada beberapa bentuk magnet yang sering kita jumpai, seperti magnet batang, magnet silinder, magnet U, magnet lambda, dan magnet lingkaran. Untuk mengetahui sifat-sifat magnet, kita dapat melakukan percobaan sebagai berikut. Pertama-tama kita siapkan bahan terlebih dahulu, yaitu 2 buah batang magnet, peniti, paku payung, jarum, pensil, dan kertas. Jika semua bahan tersebut sudah tersedia, coba kalian lakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, coba kalian dekatkan 2 kutub magnet yang sama dari 2 buah magnet batang. Coba kalian dekatkan 2 kutub magnet yang sama dari 2 batang magnet yang berbeda. Contohnya, kutub selatan dari magnet yang satu, kalian dekatkan dengan magnet kutub selatan, kalian dekatkan dengan kutub selatan magnet yang lainnya. Kemudian amati apa yang terjadi. Setelah itu coba kalian dekatkan 2 kutub magnet yang berbeda, yaitu kutub selatan dan kutub utara dari 2 batang magnet. Kemudian kalian amati apa yang terjadi. Ya, bagus sekali. Selanjutnya kalian lanjutkan percobaan dengan cara mendekatkan magnet dengan peniti, dengan paku, dengan jarum, pensil, dan kertas. Kemudian buatlah laporan dalam set seperti ini. Dan laporkan kepada gurumu. Kalian tahu tidak, dengan pengetahuan yang kamu miliki, kamu bisa mengikuti lomba cerdas cermat yang diadakan di sekolahmu ataupun di luar sekolah. Nah, untuk mendaftar lomba cerdas cermat tersebut, biasanya ada formulir khusus. Ya, formulir pendaftaran. Biasanya ketika kalian mau mengikuti lomba, kalian diharuskan untuk mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Formulir tidak hanya untuk melakukan pendaftaran saja, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan transaksi yang berhubungan dengan data, seperti formulir setoran uang di bank, formulir pembuatan kartu anggota, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih formulir? Ya, betul sekali. Formulir adalah secari kertas yang memiliki bagian atau ruang untuk diisi dengan data tertentu yang dibutuhkan. Formulir sangat bermanfaat untuk menetapkan tanggung jawab atas transaksi bisnis, merekam data transaksi, mengurangi kesalahan dalam penyampaian pesan, sebagai media komunikasi yang efektif antar orang perorangan ataupun bagian organisasi. Dalam mengisi formulir biasanya disertakan dengan petunjuk pengisian formulir yang menjelaskan bagaimana cara mengisi formulir. Nah, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Sebelum mengakhiri pelajaran kita kali ini, ada beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab. Yang pertama, bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN? Yang kedua, bagaimana sifat-sifat magnet? Yang ketiga, jika kamu mau mendaftar menjadi anggota eskul seni drama, formulir apa yang harus kamu isi? Silahkan jawab di kolom komentar dan kirim jawabanmu kepada gurumu. Tetaplah giat dan tetap semangat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.